Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Dewi Gantari dengan NIM 122490017 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pencuplikan sinyal. Jadi, selanjutnya kita akan langsung masuk ke programnya saja. Saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini saya akan menuliskan komennya. Nama dan NIM. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Yang pertama yaitu ada program F sama dengan 1000. Yang dimaksud dari F sama dengan 1000 ini ialah frekuensi sinyal sinusoid yang akan dibuat, yaitu frekuensinya 1000. Lalu di sini ada Fs atau frekuensi sampling. Dia menetapkan frekuensi sampling untuk proses digitalisasi sinyal. Nah, di sini frekuensi samplingnya ialah 8000. Selanjutnya yaitu ada TS. Nah, TS-nya yaitu 1 per Fs atau 1 per frekuensi sampling. TS ini yaitu interval waktu antara 2 sampel berturut-turut. Nah, jadi kan dia 1 per Fs. Nah, di sini kita memiliki nilai Fs-nya sebesar 8000. Jadi, nilai intervalnya itu adalah 1 per 8000. Selanjutnya yaitu ada Ns. Ns ini ialah bernilai 512. Nah, Ns ini ialah untuk menentukan jumlah sampel yang ingin dihasilkan. Nah, di sini kita mempunyai 512. Jadi kita mengambil 512 sampel. Selanjutnya yaitu ada T sama dengan TS. Oh. Nah, jadi pada T atau interval waktunya, pada waktu membuat vektor T dari program T ini berisi nilai-nilai waktu dari 0 hingga ns-1 dikalikan dengan periode sampel. Jadi kan di sini ns-nya ialah 512. Kalau 512 sih dikurang 1 jadi 511 kan. Jadi akan dikalikan dan menghasilkan interval sampel yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada X dikali dengan 2 pi T. Nah, pada rumus X ini ialah rumus untuk membuat sinyal sinusoidnya dengan frekuensi vektor waktu T. Selanjutnya yaitu kita akan memplotkan plot X, plot X. Nah, beginilah program pertama. Mari kita run sekarang.
Setelah di sini kita akan merun programnya. Beginilah grafik yang dihasilkan. Dengan mengambil 512 sampel, terlihat sekali kerapatan dari grafik tersebut. Nah, kita selanjutnya akan lanjut ke program yang kedua. Sebenarnya untuk komen berikut itu tidak ada juga tidak apa-apa, tapi di sini saya akan menambahkannya untuk identitas. Nah, di sini yang kedua yaitu F sama dengan 12.000. Nah, frekuensinya jadi ada 12.000. Fs-nya frekuensi samplingnya 4.000. Untuk program yang kedua ini sama saja seperti program yang sebelumnya. Cuma yang berbeda sedikit berbeda. Di sini selanjutnya yaitu seperti penjelasan saya di program sebelumnya tetap sama, tetapi ada perbedaan sedikit. Perbedaannya terdapat pada frekuensi dan frekuensi samplingnya saja. Lalu, ini detik seperti sebelumnya. S1. Di sini ada warning, tapi tidak apa-apa. 2 dikalikan dengan B dikalikan dengan F dan dikalikan dengan T. Lalu kita pulangkan dengan X-nya. Kita akan merun programnya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, kenapa program yang pertama dan kedua itu berbeda? Karena program yang pertama memasukkan nilai frekuensi sampling yang memasukkan nilai frekuensi dan frekuensi sampling yang berbeda. Nah, yang kedua ini kenapa bentuknya acak? Karena kita memasukkan nilai frekuensi sampling kurang dari setengah frekuensi aslinya. Jadi, kurang dari setengah frekuensi aslinya. Jadi kan di sini ada kita frekuensinya 12.000. Sedangkan frekuensi samplingnya itu 4.000. Sedangkan pada program yang sebelumnya itu frekuensi samplingnya itu berbeda. Nah, di sini karena si frekuensi samplingnya itu tidak setengahnya frekuensi, maka terjadi aliasing. Nah, aliasing ini menyebabkan menghasilkan distorsi. Nah, distorsi itu ialah sinyal yang muncul akibat kurangnya informasi karena frekuensi yang dimasukkan kurang dari setengah informasinya. Maka dihasilkan grafik yang acak seperti ini. Itu selanjutnya kita akan lanjut ke program yang ketiga. Oops. Sini C. Nah, selanjutnya pada program ketiga ini ialah begini. Kita akan tulis rumusnya terlebih dahulu. Kita akan tulis programnya terlebih dahulu. Nah, di N ini ialah mendefinisikan fungsi dari N ini ialah mendefinisikan
vektor dari 0 hingga 8 dengan increment sebesar 0,1. Nah, jadi pada vektor ini terdapat nilai 0 sampai 8. Nah, yang pertama di sini ada X1. Nah, selanjutnya ada X1 cos 2 dikalikan dengan Pi. 8 dikalikan dengan N. Lalu kurang dengan Pi per 2. Nah, pada X1 ini mendefinisikan ialah pada X1 ialah kosinus dengan frekuensi 1/8 Hz dengan fase awal min pi per 2 radian. Selanjutnya yaitu ada X2. Sebenarnya untuk X2 ini sama saja seperti X1, cuman ada perbedaan di nilainya ini saja, maka kita akan copy untuk mempermudah dan mempercepat. 7 min 7/8. Nah, sama saja seperti X1, kosinus X2 ini yaitu kosinus dengan frekuensi min 7/8 dengan fase awal min pi per 2 radian. Selanjutnya yaitu kita akan memplotkan plot N X1 S. Nah, pada ini N X1R itu kita akan memplotkan grafik yang pertama dengan garis warna merah. Selanjutnya yaitu ada hold on. Nah, hold on ini ialah mempertahankan plot sebelumnya di dalam gambar sehingga plot sebelumnya akan ditambahkan ke plot yang sudah ada. Plot selanjutnya akan ditambahkan ke plot yang sudah ada. Itu ialah definisi dari hold on. Selanjutnya setelah hold on kita akan memplotkan grafik yang kedua. X2 Nah, pada plot yang kedua ini terdapat kan plot yang pertama tadi kodenya R, ya itu red atau merah. Sedangkan pada plot yang kedua itu adalah G itu green. Jadi plot yang kedua itu berwarna hijau garisnya berwarna hijau. Selanjutnya yaitu kita akan membuat N 0 1. Nah, di sini ialah maksud dari N018 itu ialah membuat sinyal kosinus baru dengan frekuensi yang sama seperti X1 dengan menggunakan sampel N yang baru. Nah, untuk selanjutnya di sini ada X. Karena X-nya sama seperti ini, kita akan copy saja ya. Karena mempersingkat waktu. Nah, di sini penjelasannya dia akan membuat kosinus baru. Sinyal kosinus baru dengan frekuensi yang sama seperti X1. Jadi sama. Nah, selanjutnya yaitu ialah plot. Kita akan memplotkan lagi N, X-nya, dan OB. Nah, di sini yang dimaksud dari B itu memplotkan sinyal. Kan kita akan memplotkan sinyal X dengan sebagai titik-titik. Nanti pada grafik terdapat titik-titik
berwarna biru. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat text labelnya. Text labelnya rumah, detik, ya label. Ya labelnya yaitu amplitudo. Nah, dan di sini ada hold off. Nah, yang maksud dari hold off itu ialah mengakhiri mode hold on sehingga plot selanjutnya atau next plot dia nggak akan ditambahkan ke plot yang ada. Jadi kan ini kita udah ya. Kita tulis programnya nih. Jadi selanjutnya kita akan run. Maaf ada selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan ini dan kita akan run programnya. Ada warning sedikit. Nah, beginilah beginilah gambar grafiknya. Nah, di sini kan ada yang berwarna hijau, berwarna merah, dan titik-titik berwarna birunya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat program yang keempat. D. Ada program yang keempat ini ialah pada program yang keempat ini kita proses sampling menggunakan TS. Mohon maaf saya lagi. A yaitu 10. A itu ialah amplitudo. Nah, di sini amplitudonya bernilai 10. Selanjutnya yaitu T sama dengan 0, 0,01, 0,09. 0,9 saja. Jadi di sini waktunya membuat vektor waktu dari 0 sampai 0,9 dengan interval 0,01. Nah, selanjutnya itu ada F dengan 2. Nah, frekuensi sinyal sinusoidnya di sini ialah 2 atau 2 Hz. Selanjutnya itu ada S1. Sini S1 ialah A dikalikan dengan sin sin 2 dikalikan dengan TF. Nah, di sini yang dimaksud pada S1 ini membuat sinyal sinusoid dengan amplitudo, frekuensi, dan waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu ialah plot. Plot T S1. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan R. R itu ialah red. Bentar, koma. Line width. Nah, line width. Terus selanjutnya itu 2. Nah, yang dimaksud, di sini ialah kita akan memplotkan sinyal sinusoid S1 dengan warna R dengan ketebalan garis sebesar 2. Nah, itu kita grid-nya kita on kan. Nanti pada kolom plotnya dia ada kotak-kotaknya. Lalu di sini ada TS sama dengan
0,1 TS-nya. Dia adalah menetapkan periode sampling. Nah, TS ini sebenarnya periode sampling. Nah, di sini periode sampling. Nah, di sini ada FS. FS. FS-nya 1/TS. Nah, selanjutnya FS ini berfungsi untuk menghitung frekuensi sampling dari periode sampling yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada N. Nah, ada N. N sama dengan 0 FS dikurang 1/FS. Nah, yang dimaksud dari ini ialah kita akan membuat vektor sampel dari 0 hingga FS dikurang 1 dengan cara 1/FS. Nah, hal ini akan dilakukan untuk membuat sinyal sinusoid yang kedua. Nah, di sini kita akan menuliskan sinyal sinusoid yang kedua yaitu S2. S2 yaitu S2 sebenarnya sama aja sih rumusnya sama kayak gini, sama kayak S1. Jadi kita copy aja ya. Nah, selanjutnya itu ialah stem. S2 maaf salah. N S2. Nah, yang dimaksud dari stem ini ialah dia juga sama saja untuk memperlihatkan sinyal sinusoidal menggunakan diagram batang. Jadi nanti dia berbentuknya lurus atau seperti sinyal diskrit. Nah, selanjutnya itu ialah grid. Oh, nah ada kotak-kotak nanti kita akan memplotkannya. Sebenarnya plotnya sama aja. Jadi kita copy saja ya agar mempersingkat waktu. Karena saya dalam penulisan program lumayan cukup lama. Nah, kan mau warnanya red. Selanjutnya itu ada hold on. Hold. Hold. On. Dan ada stem. Dan S2. Lalu yang terakhir itu ada grid. Grid on. Nah, beginilah programnya. Lalu kita akan merun. Sebelumnya di sini sepertinya ada kesalahan pada yang garis-garis itu tidak muncul. Mari saya akan membenarkannya terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya ternyata kita sudah menemukan kesalahan yang berada di mana. Lalu kita akan run. Nah, beginilah hasilnya. Nah, di situ kan ada sinyal sinusoidnya, ada sinyal diskritnya atau yang garis-garis tadi, menggunakan stem tadi yang pada plot kedua, lalu ada bulat-bulat atau titik-titik tersebut. Selanjutnya yaitu program yang terakhir. Itu program yang terakhir atau program yang kelima. Nah, di sini untuk program yang kelima, nah, untuk program yang kelima ini sebenarnya sama saja programnya, cuman ada perbedaan sedikit. Jadi kita akan copy saja ya untuk mempersingkat waktunya. Nah, di sini dimulai dari A-nya yang berbeda atau amplitudenya berbeda yaitu bernilai 5. Selanjutnya yaitu di sini interval waktunya bernilai 0,001. Nah,
membuat vektor dari di sini kan berubah nih dari 0. Nah, jadi tuh ini nilainya dari 0 sampai 1 dengan interval waktunya 0,001. Nah, frekuensinya juga berubah nih. Frekuensinya sekarang adalah 3. Lalu, untuk S1 plotnya tetap sama seperti sebelumnya. Kita kan grid on kan. Kita kan sama saja grid on kan. Grid on. Sudah nih. Nah, untuk di sini karena yang sebelumnya kita sampling menggunakan fs. Nah, sekarang kita akan TS, sekarang kita akan sampling menggunakan fs. Jadi, di sini kan ada nilai TS. Nah, di sini ada nilai TS. Nah, sekarang kita ganti menjadi fs. fs. Nah, di sini fs-nya bernilai 30. Nah, di sini karena kita menggunakan F, jadi kita tidak menggunakan fs yang ini. Hapus. Lalu untuk N, rumusnya sama saja, dan S2-nya sama saja. Nah, pada program selanjutnya itu sebenarnya sama saja. Jadi di sini saya akan jelaskan ulang, yaitu A ialah sinyal amplitude sinyal sinusoid yang bernilai 5. Lalu di sini ada T, itu adalah interval waktu adalah nilai waktu atau vektor waktu dari 0 hingga 1 dengan interval 0,01. Di sini kita memiliki F atau frekuensi bernilai sama dengan 3, yaitu lalu di sini ada rumus dari plot yang pertama atau sinyal yang pertama. Yang kedua yaitu di sini ada grid on, kita akan menghidupkan grid atau kotak-kotak yang ada di dalam plotnya. Selanjutnya yaitu di sini ada fs atau frekuensi sampling. Nah, di sini frekuensi samplingnya bernilai 30 Hz. Lalu untuk N-nya sama saja, yaitu ialah proses normalisasinya sama saja seperti sebelumnya. Di sini ada sinyal yang kedua atau plot yang kedua. Nah, lalu di sini ada stem atau stem itu untuk seperti memplotkan cuman yang garis-garis. Nah, bawah tetap saja seperti sebelumnya, lalu kita akan programnya kita akan run. Nah, beginilah hasilnya. Jadi di sini berbentuk seperti ini. Nah, beginilah kelima program pada praktikum pengolahan sinyal digital berikut. Nah, di sini kita tuh melakukan pencuplikan sinyal, melakukan praktikum pencuplikan sinyal. Dan di sini terlampirlah program-program berikut atau percobaan yang telah kita coba sebelumnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.